Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 8 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Musdalifah HB dan teman saya Selvia Utami. Di sini kami akan memaparkan hasil penelitian yang telah kami lakukan di MTS Darul Quran Pajalele. Baik, langsung saja. Latar belakang masalah. Pendidikan berawal dari keluarga, yaitu kedua orang tua. Kemudian dilanjutkan dengan lingkungan masyarakat dan pendidikan formal. Sistem pendidikan yang baik harus menunjukkan proses pendidikan dalam keluarga sebagai relasi tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anaknya. Keluarga tidak lepas adanya ayah dan ibu, artinya yang menjadi pendidik pertama bagi anak adalah orang tua. Orang tua merupakan orang pertama yang memiliki peran yang sangat besar dalam membina pendidikan anak. Karena dari pendidikan itu akan membentuk masa depan anak. Peran dan upaya orang tua harus diperhatikan dengan baik, sehingga kepribadian anak dapat tumbuh dan berkembang dengan sempurna. Peran orang tua merupakan peran yang memiliki andil dalam mendukung keberhasilan anaknya, terutama dalam meningkatkan motivasi belajar anak. Orang tua berperan untuk mengupayakan perkembangan potensi anak, baik potensi objektif, kognitif, maupun psikomotorik. Motivasi yang diberikan orang tua tidak hanya sebatas ucapan, tetapi bentuk lain sehingga mampu membangkitkan semangat dan motivasi belajar anak. Beberapa peran orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar anak yaitu terlibat dalam kegiatan belajar anak, memperhatikan kondisi belajar anak, baik kondisi fisik maupun psikis, memahami dan mengatasi kesulitan belajar anak, dan memberikan fasilitas belajar yang memadai. Motivasi kerja daya penggerak di dalam diri individu yang menimbulkan kegiatan belajar yang menjamin kelangsungan dari kegiatan yang memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Keberhasilan belajar anak dapat ditentukan oleh motivasi belajar yang dimilikinya. Anak yang memiliki motivasi belajar yang rendah akan rendah pula prestasinya, sebab motivasi merupakan penggerak anak atau pendorong untuk melakukan tindakan tertentu. Tinggi rendahnya motivasi anak menentukan tinggi rendahnya atau semangat seseorang untuk beraktivitas, dan tentu saja akan menentukan hasil yang dipilih. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di MTS Darul Quran Pajalele terkait peran orang tua peserta didik masih kurang dikarenakan kurangnya partisipasi orang tua dalam kegiatan sekolah, kurangnya inisiatif orang tua peserta didik untuk turut andil dalam kegiatan sekolah. Realitas sekarang, orang tua sangat mensupport anaknya untuk lebih giat dalam melaksanakan proses pembelajaran. Bentuk support yang diberikan orang tua kepada peserta didik adalah motivasi yang berupa nasihat. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tentang peran orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar anak di MTS Darul Quran Pajalele. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka untuk memperjelas masalah yang akan dibahas, penulis menuliskan masalah pokok yaitu peran orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar anak di MTS Darul Quran Pajalele. Adapun sub masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana peran orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar anak di MTS Darul Quran Pajalele. Selanjutnya, tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian.
Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu satu, untuk mengetahui bagaimana peran orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar anak di MTS Darul Quran Pajalele. Yang kedua, manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama, secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan agar mampu memberikan tambahan ilmu serta pengetahuan tentang peran orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar anak. Yang kedua, secara praktis. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan yang dapat digunakan dalam memahami materi yang terkait dengan peran orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar anak. Selanjutnya, landasan teori. Yang pertama, kajian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Lilia Kusumaningrum dengan judul penelitian Peran Orang Tua dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Anak di Kelurahan Margorejo 25 Polos, Kecamatan Metro Selatan pada tahun 2019 dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa peran yang dilakukan orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar anak yaitu orang tua sebagai panutan, orang tua sebagai fasilitator anak, dan orang tua sebagai motivator anak. Adapun bentuk motivasi yang dapat diberikan oleh orang tua kepada anak adalah perhatian, hadiah, penghargaan, pujian, dan hukuman. Penelitian yang dilakukan oleh Nurjaina Pulungan dengan judul penelitian Peran Orang Tua dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Anak di Sailaya, Kecamatan Sayur, Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2019 dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa dapat dikatakan kurang meningkatkan motivasi belajar anak. Salah satunya memberikan semangat belajar anak, terkadang orang tua tidak membimbing belajar anak. Demikianlah dengan memberikan penghargaan atau pujian, komentar lisan tentang tantangan atau dorongan dikarenakan kesibukan akan pekerjaan masing-masing. Kendala orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar anak dilihat dari faktor ekonomi yang kurang mendukung dan kurangnya kerjasama antara guru dan orang tua menyerahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah. Penelitian yang dilakukan oleh Nurlaila Lutfiana dengan judul penelitian Peran Orang Tua dalam Meningkatkan Motivasi Belajar pada Siswa MI Ma'aruf nomor 02 Babakan Kecamatan Karanglawas Kabupaten Banyumas pada tahun 2016 dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa peran orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar anak antara lain dengan memperhatikan proses belajar anak, memberikan pengertian bahwa dengan belajar cita-cita akan tercapai. Namun, memberikan hadiah dan hukuman, serta menyediakan fasilitas belajar anak, perhatian orang tua dalam proses belajar anak, yakni dengan cara mengawasi serta mendampingi anak ketika belajar. Berdasarkan penelitian terlebih dahulu yang dilakukan oleh peneliti di atas, secara keseluruhan atau objek penelitiannya membahas tentang peran orang tua, namun tetap memiliki suatu perbedaan dan persamaan. Perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis sendiri adalah lokasi penelitian. Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis sendiri yaitu sama-sama menjelaskan bahwa peran orang tua sangat penting dalam meningkatkan motivasi belajar anak, sehingga penulis ingin melakukan penelitian belajar di MTS Darul Quran Pajalele. Yang kedua, kajian pustaka. Pengertian orang tua. 1. Pengertian peran orang tua.
Peran orang tua merupakan peran yang sangat penting untuk anak menuju masa dewasanya. Anak didik dapat menentukan jati dirinya dan mampu menjadi dirinya sendiri. Jadi, anak diberikan kesempatan untuk memutuskan pilihannya sendiri. Profesi yang ditekuni sesuai dengan keahlian anak. Dalam hal ini, tugas orang tua adalah memberikan masukan, arahan, dan pertimbangan atas pilihan yang telah dibuat anaknya untuk menjadi orang sukses. Orang tua juga memfasilitasi kebutuhan bagi anak untuk mencapai cita-citanya, seperti memenuhi keperluan sekolah dan mengikut sertakan bimbingan belajar ketika hal itu dilakukan perlu bagi anak. Setiap orang tua dijadikan cerminan oleh anaknya. Pemberian pendidikan yang terbaik untuk anak merupakan tindakan yang akan membuat anak sukses dan membuat orang tua menjadi bangga dengan hasil prestasinya. Dalam proses perkembangan anak, peran orang tua antara lain satu, mendampingi. Setiap anak memerlukan perhatian dari orang tua, sedangkan orang tua bekerja dan pulang ke rumah dalam keadaan lelah. Bahkan ada juga orang tua yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bekerja, sehingga hanya memiliki sedikit waktu bertemu dan berkumpul dengan keluarganya. Bagi para orang tua yang menghabiskan waktunya untuk bekerja di luar rumah, bukan berarti mereka gugur dengan kewajiban untuk mendampingi dan menemani anak-anak ketika di rumah. Meskipun hanya dengan waktu yang sedikit, namun orang tua bisa memberikan perhatian yang berkualitas dengan fokus menemani anak. Bisa fokus menemani anak seperti mendengarkan ceritanya, bercanda atau bersanda gurau, bermain bersama, dan sebagainya. Yang kedua, menjalin komunikasi. Komunikasi menjadi hal yang penting dalam hubungan orang tua dan anak, karena komunikasi merupakan jembatan yang menghubungkan keinginan, harapan, dan respon masing-masing pihak. Melalui komunikasi, orang tua dapat menyampaikan harapan, masukan, dan dukungan kepada anak. Begitu pula sebaliknya, anak dapat bercerita dan menyampaikan pendapatnya. Yang ketiga, memberikan kesempatan. Orang tua perlu memberikan kesempatan kepada anaknya. Kesepakatan pada anak dapat memaknai sebagai suatu kepercayaan. Tentu, kesempatan ini bukan hanya sekedar diberikan tanpa adanya pengarahan dan pengawasan. Anak akan tumbuh menjadi sosok yang percaya diri apabila diberikan kesempatan untuk mencoba, mengekspresikan, mengeksplorasi, dan mengambil keputusan. Kepercayaan merupakan unsur esensial sehingga arahan dan bimbingan dan bantuan yang diberikan orang tua kepada anak akan menyatu dan memudahkan anak menangkap maknanya. Yang keempat, mengawasi. Pengawasan mutlak diberikan pada anak agar anak tetap dapat dikontrol dan diarahkan. Tentunya, pengawasan yang dimaksud bukan berarti dengan memata-matai atau mencurigai, tetapi pengawasan yang dibangun dengan dasar komunikasi dan keterbukaan orang tua perlu secara langsung dan tidak langsung untuk mengamati dengan siapa saja dan apa saja yang dilakukan oleh anak sehingga dapat meminimalisasi dampak pengaruh negatif pada anak. Yang kelima, mendorong atau memberikan motivasi. Motivasi merupakan keadaan dalam diri individu atau organisasi yang mendorong perilaku ke arah tujuan. Seperti individu merasa senang apabila diberikan penghargaan atau motivasi. Motivasi menjadikan individu menjadi semangat
dalam mencapai tujuan. Motivasi yang diberikan agar anak selalu berusaha mempertahankan dan meningkatkan apa yang sudah dicapai. Apabila anak belum berhasil, maka motivasi dapat membantu anak pantang menyerah dan mau mencoba lagi. Yang keenam, mengarahkan. Orang tua memiliki posisi yang strategis dalam membantu anak agar anak memiliki dan mengembangkan dasar-dasar disiplin diri. Yang kedua, bentuk-bentuk peran orang tua. Yang pertama, orang tua sebagai fasilitator. Fasilitas belajar juga salah satu yang mempengaruhi motivasi belajar anak. Dalam menyediakan fasilitas belajar anak, orang tua harus mampu memahami kebutuhan anak. Orang tua juga berperan memfasilitasi minat anak. Misalnya, orang tua menyadari bahwa anaknya memiliki minat pada bidang modeling dan tari. Oleh karena itu, orang tua memfasilitasi dengan mengikut sertakan anaknya dalam sanggar sesuai dengan keinginan anaknya. Yang kedua, orang tua sebagai motivator. Dengan mengetahui kesulitan belajar anak, orang tua mampu memberikan motivasi kepada anak. Pemberian motivasi terhadap anak tidak sebatas dalam bentuk ucapan saja, tetapi juga dalam bentuk tindakan, seperti motivasi orang tua memberikan hadiah maupun kata-kata serta memberikan bantuan kepada anak dalam menghadapi kesulitan belajar dengan pemberian penjelasan pada bagian yang sulit dimengerti oleh anak. Yang ketiga, orang tua sebagai pembimbing. Orang tua memiliki andil yang lebih dalam pelaksanaan pembelajaran. Keterlibatan penuh orang tua pada proses penyelenggaraan pendidikan, mulai dalam hal penentuan tujuan pendidikan, nilai-nilai yang ingin dikembangkan, kecerdasan, dan keterampilan yang hendak diraih, kurikulum dan materi pembelajaran hingga metode belajar serta belajar keseharian anak. Yang ketiga, hambatan orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar anak. Terdapat beberapa faktor penghambat yang dialami orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar anak, yaitu yang pertama, kondisi anak. Setiap anak memiliki kondisi yang berbeda-beda. Kondisi tersebut yang akan mempengaruhi kemauan atau motivasi anak dalam belajar, seperti kondisi fisik yang kurang sehat ataupun kemauan belajar yang kurang akan menyebabkan motivasi anak menjadi turun. Yang kedua, kesibukan orang tua. Mendampingi anak belajar merupakan salah satu bentuk perhatian orang tua terhadap anak. Namun, peran orang tua kurang meluangkan waktunya untuk mendampingi anak belajar karena baik ayah maupun yang ibu yang sama-sama memiliki kesibukan bekerja di luar rumah. Yang ketiga, keadaan sekitar. Rasa ingin dan tidaknya anak belajar ditentukan oleh anak itu sendiri. Orang tua hanya dapat mengajak dan membimbing anak saja. Keadaan sekitar dapat mempengaruhi kegiatan anak untuk belajar. Mungkin itu saja yang sempat saya jelaskan, kemudian akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya, yaitu Selvia Utami. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudari Musdalifah B, yaitu B. Motivasi belajar. Yang pertama, pengertian motivasi belajar. Motivasi berasal dari kata motif yang berarti sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam dan di dalam subjek untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan motivasi dapat dikatakan sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif. Motif dapat aktif pada saat-saat tertentu, terutama bisa kebutuhan untuk yang dimilikinya.
Definisi motivasi belajar banyak diungkapkan oleh para ahli, di antara lain, menurut M. Dino menerapkan bahwa motivasi belajar adalah daya penggerak atau penggorong untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang berasal dari dalam diri dan juga luar diri. Biwan 2005-55. Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang membangun baik akan menjamin kelangsungan dan memberikan arah kegiatan belajar sehingga dihadapkan tujuan dapat tercapai. Yang kedua, jenis-jenis motivasi belajar secara umum dapat dalam hubungannya dengan belajar, motivasi diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Menurut Sudirman 2016-103, jenis-jenis motivasi belajar yaitu A. Motivasi intrinsik merupakan motivasi keadaan yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri yang dapat mendorongnya melakukan tindakan belajar. Dalam motivasi ekstrinsik siswa yaitu pujian dan hadiah, tata tertib sekolah dan guru. 3. Fungsi motivasi belajar. Pentingnya motivasi belajar menurut Hamzah Biwan 2001 adalah A. Pungutan maksudnya adalah fungsi motivasi dini menguatkan seseorang siswa dalam hal memecahkan persoalan yang berasal dari pengalamannya. B. Memperjelas tujuan belajar. Memperjelas tujuan belajar maksudnya adalah ketika anak tahu arah dan tujuan dari hasil belajar suatu topik, anak akan lebih tertarik dan apa yang dipelajarinya namun dapat dimanfaatkan nantinya oleh mereka. C. Penentuan ketekunan. Penentuan ketekunan maksudnya adalah siswa akan berusaha dengan maksimal dan menetapkan hasil yang baik dengan cara mempelajari dengan baik dan optimal. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Menurut Max Darsono dan 265, ada beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi belajar adalah A. Cita-cita atau aspirasi siswa. Cita-cita atau aspirasi siswa adalah suatu target yang ingin dicapai. Cita-cita akan memperkuat motivasi belajar. B. Kemampuan belajar. Dalam belajar dibutuhkan berbagai kemampuan. Kemampuan ini meliputi berbagai aspek yang terdapat dalam diri siswa. Misalnya, penghematan pengertian, daya ingatan, dan daya pikir dan fantasi. C. Kondisi siswa. Siswa merupakan makhluk yang terdiri dari psikologi kondisi siswa yang mempengaruhi motivasi belajar. Definisi berkaitan dengan kondisi fisik dan kondisi psikologi siswa. Seorang siswa yang kondisi jasmani dan rohani yang terganggu akan mengganggu perhatian belajar siswa, begitu juga sebaliknya. D. Kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan merupakan unsur-unsur yang datang dari luar dari siswa. Kondisi lingkungan yang sehat, kekurangan hidup, keterlibatan pergaulan perlu dipertinggi mulutnya, dan lingkungan yang aman, tentram, tertib, dan indah, maka semangat diri motivasi belajar mudah diperkuat. Unsur D. Unsur-unsur dinamis akan belajar. Unsur-unsur dinamis dalam belajar adalah unsur-unsur yang keberadaannya dalam proses belajar mengajar tidak stabil, kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah, dan bahkan hilang sama sekali. Misalnya keadaan emosi siswa, gurah belajar, situasi dalam belajar dalam keluarganya, dan lain-lain. F. Upaya guru dalam pembelajaran siswa. Upaya yang dimaksud di sini adalah bagaimana guru mempersiapkan diri dalam membelajarkan siswa melalui dari pengawasan materi, cara menyampaikannya menarik perhatian siswa, dan lain-lain. Upaya guru tersebut dilaksanakan dengan berarti pada kepentingan siswa, maka diharapkan dapat menimbulkan motivasi belajar. E. Metodologi penelitian. A. Jenis penelitian. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metodologi
kualitatif. Metode merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan kegunaan dan tujuan tertentu. Penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang prosedur penemuan yang dilakukan tidak menggunakan statistik atau tipifikasi. Dalam hal ini, penelitian kualitatif adalah penelitian tentang kehidupan seseorang, cerita, perilaku, dan juga tentang fungsi organisasi, gerakan sosial, atau hubungan timbal balik. B. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Observasi adalah kegiatan pengumpulan data melalui pengamatan alat gejala yang terkait dengan masalah dalam penelitian. Yang kedua, wawancara. Wawancara adalah suatu cara dalam pengumpulan data dengan mengandalkan dialog atau tanya jawab dengan orang yang dapat memberikan informasi. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi adalah kumpulan fakta atau data yang dapat berupa surat, catatan harian, laporan fakta, dan lain-lain. C. Teknis analisis data, triangulasi. Hasil penelitian. A. Peran orang tua. Orang tua merupakan peran yang memiliki andil dalam mendukung keberhasilan anaknya, terutama dalam hasil meningkatkan motivasi belajar. Anaknya berbicara tentang peran orang tua, ada beberapa indikator yang menjadi tolak ukur dari peran orang tua, yaitu mendampingi, melayani, komunikasi, mengawasi, fasilitator. 1. Peran dalam mendampingi anak. Dalam setiap anak pasti memerlukan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya. Namun, sebagian orang tua peserta didik bekerja di luar rumah dan pulang ke rumah dalam keadaan lelah. Bukan berarti orang tua tidak bisa mendampingi dan menemani anaknya ketika berada di rumah. Hal ini sebenarnya diungkapkan oleh Ibu Dr. Randes Agusmiati selaku kepala sekolah tentang peran dalam mendampingi anak, yaitu dengan memastikan semua peserta didik merasa aman dan nyaman, memberikan semangat dan motivasi kepada peserta didik, dan mendengarkan ketika ia berbicara. Sekolah juga mendampingi peserta didik jika ada kegiatan atau lomba, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Hal sama yang diungkapkan oleh Ibu Helmiati SPD selaku tenaga pendidik tentang peran dalam mendampingi anak, yaitu guru berusaha membuat peserta didik merasa aman dan nyaman selama berada di sekolah. Guru dan memberikan semangat, dorongan, motivasi, dan guru juga mendampingi apabila ada kegiatan atau lomba yang diikuti oleh peserta didik. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Musafir selaku orang tua peserta didik tentang peran dalam mendampingi peserta didik, yaitu apabila anaknya berada di rumah, maka orang tua mendampingi anaknya dengan cara menemani anak belajar, mendengarkan ceritanya, bercanda, dan memberikan motivasi. Sedangkan apabila anaknya sudah berada di pondok, maka pimpinan pondok atau pembina yang bertanggung jawab. 2. Cara menjalin komunikasi. Menjalin komunikasi merupakan hal yang penting dalam menghubungkan keinginan, harapan, dan respon semua pihak. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Dr. Randes Agusmiati selaku kepala sekolah tentang cara menjalin komunikasi dengan orang tua peserta didik, yaitu dengan melalui telepon atau aplikasi WhatsApp untuk peserta didik yang mondok, untuk peserta didik yang tidak mondok melalui surat atau undangan. Hal yang diungkapkan oleh Ibu Helmi SPD selaku tenaga pendidik tentang cara menjalin komunikasi dengan orang tua peserta didik, yaitu dengan cara melalui telepon, WhatsApp, surat atau undangan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Haji Musafir selaku orang tua peserta didik tentang cara menjalin komunikasi dengan pihak sekolah dan peserta didik, yaitu menjalin komunikasi dengan sekolah melalui telepon, WhatsApp, surat, dan undangan. Sedangkan untuk peserta didik dengan cara datang langsung ke pondok apabila tidak ada pekerjaan yang mendesak sesuai dengan jadwal kunjungan yang telah ditetapkan. 3. Pengawasan terhadap anak.
Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan dalam rangka menjalin terlaksananya kegiatan dengan konsisten, sedangkan dalam komunikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, penjagaan jadi pengawasan berarti mempertahankan dan menjaga dengan baik segala apa yang dilakukan anak. Tentunya pengawasan yang dimaksud bukan berarti mencurigai, tetapi pengawasan yang dibangun dengan dasar keterlibatan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Dr. Andes Agusmiati selaku Kepala Sekolah tentang pengawasan terhadap anak, yaitu dengan melakukan pengawasan terhadap kedisiplinan, ketertiban, ketaatan, tingkah laku, kehormatan, dan kebiasaan. Hal sama yang diungkapkan oleh Ibu Helmi SPD selaku tenaga pendidik tentang pengawasan terhadap anak, yaitu guru selalu berupaya untuk melakukan pengawasan terhadap peserta didik, baik itu pengawasan terhadap ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, tingkah laku, dan kebiasaan peserta didik. Hal lain yang diungkapkan oleh Bapak Haji Musafir selaku orang tua peserta didik tentang pengawasan terhadap anak, yaitu apabila peserta didik berada di rumah orang tua, mengawasi anaknya dalam belajar, bermain-main, dan lain-lain. Ketika peserta didik berada di sekolah atau di pondok, orang tua memberikan kepercayaan terhadap pihak sekolah dan tidak ikut campur terhadap pengawasan. 4. Peran orang tua sebagai fasilitator. Orang tua bertanggung jawab menyediakan diri untuk terlibat dalam membantu belajar anak. Pendidikan bagi anak akan berjalan dengan baik apabila fasilitas cukup tersedia, seperti menyediakan sarana, alat belajar seperti tempat belajar, buku pelajaran, dan alat tulis. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Dr. Andes Agusmiati selaku Kepala Sekolah Madrasah tentang fasilitator, yaitu orang tua menyerahkan tanggung jawab kepada pihak sekolah, di mana orang tua membayar uang pangkal dan uang makan untuk peserta didik yang tinggal di pondok, sedangkan peserta didik yang tidak tinggal di pondok, orang tua memberikan fasilitas berupa meja belajar, alat tulis, buku, dan lain-lain. Hal sama yang diungkapkan oleh Ibu Helmi SPD selaku tenaga pendidik. Tenaga fasilitator yaitu orang tua memberikan dana berupa uang sebagai penemuan kebutuhan selama tinggal di pondok. Dalam artian orang tua menyerahkan tanggung jawab kepada pihak sekolah. Hal lain yang diungkapkan oleh Bapak Haji Musafir selaku orang tua peserta didik tentang fasilitator, yaitu orang tua memberikan uang pangkal dan uang makan untuk anaknya yang tinggal di pondok. Selain dana yang diberikan kepada pihak sekolah, orang tua juga memberikan perlengkapan kepada anaknya seperti pakaian, tas, sepatu, buku, pulpen, dan peralatan mandi. 5. Peran yang dilakukan sebagai motivator. Pemberian motivasi terhadap peserta didik dapat digunakan sebagai pendorong bagi peserta didik untuk mendayagunakan potensi-potensi yang ada pada dirinya dan potensi yang ada di luar dirinya. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Dr. Andes Agusmiati selaku Kepala Sekolah tentang motivator, yaitu selalu memberikan keunggulan. Misalnya peserta didik melakukan kesalahan dengan mengerjakan tugas, pihak sekolah tetap memberikan semangat, motivasi, dorongan agar peserta didik lebih giat dalam belajar. Hal sama yang diungkapkan oleh Ibu Helmi SPD selaku tenaga pendidik tentang motivator, yaitu selalu memberikan arahan kepada peserta didik, memberikan contoh yang baik, menghargai, dan berakhlak mulia. Hal lain diungkapkan oleh Bapak Haji Musafir selaku orang tua peserta didik tentang motivator, yaitu sebagai orang tua mempunyai kewajiban dalam membimbing anak agar mempunyai prestasi. Orang tua selalu memberikan motivasi kepada anaknya dalam belajar seperti meningkatkan belajar, memberikan dorongan, arahan, dan juga memberikan nasihat yang berupa kata-kata. B. Motivasi belajar. Motivasi belajar adalah daya pendorong atau penggerak yang diberikan orang tua kepada anaknya, yang didasari dalam kegiatan belajar. Motivasi yang diberikan orang tua tentunya memiliki tujuan agar anaknya mengalami perubahan menjadi lebih baik
Berbicara tentang motivasi belajar, ada dua jenis motivasi belajar, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. 1. Bentuk motivasi intrinsik yang diberikan orang tua kepada anak. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Dr. Agusmiati selaku kepala sekolah tentang motivasi intrinsik, yaitu orang tua memasukkan anaknya di sekolah dan membuat anaknya tinggal di pondok dengan inisiatif sendiri dengan alasan ingin menjadikan anaknya paham akan ilmu agama, menjadi anak yang berbakti, melatih kemandirian dan untuk menghindari anaknya dari pergaulan bebas. Hal lain yang diungkapkan oleh Bapak Haji Musafir selaku orang tua peserta didik tentang motivasi intrinsik, yaitu orang tua mempunyai keinginan menjadikan anaknya paham akan nilai-nilai agama, anak yang berbakti, melatih kemandirian, kepribadian, kecerdasan, membangun rasa percaya diri, dan untuk menghindari pergaulan bebas. Dengan itu semua dapat menjadi bekal di dunia dan di akhirat. Hal sama yang diungkapkan oleh Ibu Ulfa SPD, peserta didik di MTS Darul Quran Pajalele tentang motivasi intrinsik, yaitu motivasi peserta didik untuk sekolah dan mondok di MTS Darul Quran Pajalele. Awalnya berasal dari keinginan orang tua, di mana orang tua menjelaskan sebisa mungkin, berusaha meyakinkan dan memberikan dorongan untuk sekolah dan tinggal di pondok, karena itu semua demi kebaikan diri sendiri. 2. Bentuk motivasi ekstrinsik yang diberikan kepada anak. Motivasi ekstrinsik merupakan motivasi yang disebut sebab oleh faktor-faktor dari luar. Situasi belajar motivasi ekstrinsik diperlukan agar peserta didik mau belajar. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Dr. Andes Agusmiati selaku kepala sekolah tentang motivasi ekstrinsik. Memberikan atau menjanjikan sesuatu apabila peserta didik dapat menyelesaikan tugas yang diberikan, seperti nilai atau hadiah yang membuat peserta didik termotivasi untuk belajar atau melakukan sesuatu. Hal yang sama diungkapkan oleh Bapak Haji Musafir selaku orang tua peserta didik tentang motivasi ekstrinsik, yaitu misalnya dalam hal prestasi, orang tua memberikan hadiah kepada anaknya apabila ia mendapatkan prestasi atau nilai yang memuaskan. Hadiah yang diberikan guna untuk dorongan anaknya agar lebih semangat dalam belajar. Hal lain yang diungkapkan oleh Ulfa selaku peserta didik di MTS Darul Quran Pajalele tentang motivasi ekstrinsik, yaitu ketika ada kegiatan atau perlombaan di mana peserta didik memiliki inisiatif sendiri untuk mengikuti kegiatan sesuai dengan keahlian yang dimiliki, dengan upaya untuk menambah pengetahuan dan melatih mental diri dalam diri. Apabila kegiatan tersebut mempunyai hadiah, itu dapat menambah semangat untuk ikut berprestasi dalam kegiatan tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.